Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ilmu hadis diriwayatkan definisinya atau artinya adalah ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin. Semua hal yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di situ. Baik hal tersebut berupa perkataan atau perbuatan atau takrir atau sifat. Takrir artinya adalah pembenaran Rasulullah. Ketika sahabat melakukan suatu hal, maka Rasulullah membenarkan perbuatan sahabat tersebut. Jadi ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik itu berupa perbuatan atau perkataan atau takrir atau sifat. Para sahabat Rasulullah meriwayatkan hadis Nabi SAW kepada murid-muridnya, para tabi'in, kemudian tabi'in kepada para tabi'in. Ilmu hadis dan kitab dalam ilmu hadis telah mulai muncul pada saat masa tabi'in. Ada seorang ulama terkenal yang bernama Imam Malik memiliki kitab hadis namanya kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta adalah kitab yang sahih, kitab yang dikatakan oleh para ulama ketika mereka membacanya, mereka sangat tenang, sangat meyakini apa yang ada di dalam isi kitab tersebut. Karena yang meriwayatkan kitab tadi adalah orang-orang yang disebut dengan silsilah dahabiyah, mata rantai emas. Karena karena kitab Muwatta tadi diriwayatkan dari Imam Malik. Dari Imam Malik adalah Imam Darul Hijrah, hafalannya kuat, imam besar. Beliau meriwayatkannya dari Nafi', imam besar. Kemudian meriwayatkan dari Ibnu Umar, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Umar bin Khattab, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ilmu hadis berkembang dan mulai ada ulama yang membuat kitab khusus untuk hadis-hadis yang sahih. Apa itu hadis sahih? Insyaallah akan kita pelajari pada pelajaran berikutnya insyaallah. Sekarang kita akan mempelajari tentang jenis-jenis kitab hadis. Kemudian kalau kita mengetahui bahwa hadis tidak satu derajat, hadis ada yang lemah, ada yang kuat, sering kita dengar dengan istilah sahih atau tidak sahih, maka kita ketika melihat sebuah kitab hadis, bagaimana kita bisa menilainya, mana hadis yang kuat, bagaimana cara gampang, mudah untuk mengetahui apakah hadis ini sahih atau tidak sahih secara umum tentunya. Di sini kita melihat dari kitab hadis tersebut. Ada sebagian istilah yang insyaallah akan saya beritahukan pada pelajaran kali ini. Jadi hadis yang terkuat adalah hadis yang diriwayatkan oleh asy-syaikhan. Asy-syaikhan artinya dua orang syekh. Dua orang syekh dalam ilmu hadis adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, ini hanya dalam ilmu hadis, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau dalam ilmu fikih nanti berbeda lagi. Jadi dalam hadis yang disebut dengan asy-syaikhan artinya adalah Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh kedua imam ini, mereka sepakat meriwayatkan hadis tersebut, ini adalah hadis yang paling tinggi kesahihannya, paling tinggi, paling kuat hadis tersebut. Ini adalah hadis yang tertinggi kekuatannya dan sering disebut dengan atau kadang-kadang disebut dengan muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Jadi kalau kita membaca hadis kemudian ada tulisan muttafaqun alaih, artinya adalah riwayat asy-syaikhan, riwayat al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu anhuma. Dikatakan dalam sebuah nazam, wa marwiyu dzaini fal Bukhari fama li Muslimin fama hawa syartahuma fa syartu awwalin fa tsanin thumma ala syarti fatan ghairihima. Artinya adalah hadis yang paling kuat adalah hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Yang kedua adalah riwayat Imam Muslim. Kemudian yang ketiga adalah hadis riwayat hadis yang terkuat adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kedua-duanya sepakat meriwayatkan hadis tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini yang kedua. Kemudian hadis yang kuat yang di bawahnya yang ketiga adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Kemudian berikutnya adalah hadis yang sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Al-Imam Bukhari tidak mengeluarkan hadis tersebut, tidak meriwayatkan hadis tersebut, dan Imam Muslim pun tidak mengeluarkan dan tidak meriwayatkan hadis tersebut. Namun hadis tadi sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan sesuai dengan syarat Imam Muslim. Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim memiliki syarat yang sangat ketat dalam hadis. Yang paling ketat Imam Bukhari, kemudian berikutnya adalah Imam Muslim. Jadi kalau ada hadis tidak diriwayatkan oleh kedua imam tadi, namun memenuhi syarat-syarat Imam Bukhari dan syarat Imam Muslim, dia derajatnya adalah derajat yang keempat. Kekuatannya, derajatnya dalam derajat kekuatannya adalah kekuatan yang keempat. Kemudian yang sesuai syarat Imam Bukhari, ini yang kelima, sesuai syarat Al-Imam Al-Bukhari, dan Bukhari tidak meriwayatkannya. Kemudian yang keenam adalah hadis yang sesuai syarat Imam Muslim, namun Imam Muslim tidak meriwayatkannya. Jadi 6 derajat hadis kalau kita lihat dari kekuatannya. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis-hadis selain yang tidak diriwayatkan oleh kedua ulama besar tadi, Imam Bukhari dan Muslim. Jadi diriwayatkan oleh ulama lainnya. Nah, itu kedudukan yang setelah 6 hadis teratas tadi, baru oleh riwayat-riwayat lain selain daripada dua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis atau di kitab hadis terbagi menjadi beberapa jenis. Kitab hadis terbagi menjadi beberapa jenis. Ada yang namanya kitab sahih. Kitab as-sahih artinya pengarangnya hanya mengumpulkan hadis-hadis sahih saja, hadis-hadis yang dianggap benar dan kuat dan berasal dari Rasulullah SAW saja. Tidak dimasukkan ke dalamnya hadis yang agak lemah, hadis yang hasan, hadis yang dhaif. Insyaallah istilah-istilah ini akan kita pelajari pada pelajaran berikutnya. Jadi ini namanya kitab as-sahih, ya. Seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Kitab Sahih Al-Imam Bukhari artinya Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab tersebut hanya hadis yang sahih. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada istilahnya As-Sunan. As-Sunan artinya adalah hadis, kitab hadis yang mengumpulkan hukum saja. Kitab hadis yang menyebutkan bab-bab tentang hukum fikih. Bab at-taharah, tentang bersuci. Di situ ada hadis Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 2 3 4. Tidak menyebutkan semua hadis Nabi, tidak menyebutkan seluruh bab dalam hadis. Rasulullah tidak hanya bicara soal fikih, tidak bicara hanya soal hukum. Rasulullah bicara tentang akhlak, Rasulullah bicara tentang tafsir, Rasulullah bicara tentang hal yang lainnya. Tapi ini tidak disebutkan dalam kitab Sunan. Kitab Sunan hanya menyebutkan, pengarangnya hanya menuliskan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Ini namanya Sunan. Kita sering dengar misalkan ada Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i dan sebagainya. Kemudian setelah itu ada namanya Al-Jami', kitab hadis yang disebut dengan Al-Jami'. Al-Jami' adalah kitab hadis yang mengumpulkan seluruh hadis Rasulullah SAW dalam semua bab. Tidak peduli bab fikih, bab tafsir, kemudian bab adab, kemudian sifat Rasulullah SAW dan sebagainya disebutkan dalam kitab Al-Jami'. Seperti Jami' At-Tirmidzi, ya. Kemudian berikutnya adalah kitab namanya Al-Musannaf. Kadang-kadang dalam hadis ini diriwayatkan dalam kitab Musannaf, misalkan Musannaf Abdul Razzaq, Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan sebagainya. Musannaf artinya adalah kitab hadis yang mengumpulkan seluruh bab-bab dalam hadis, meriwayatkan semua bab hadis, ya, baik fikih, baik tafsir, baik semuanya dikumpulkan semua. Namun bedanya dia dengan Al-Jami' adalah di situ juga disebutkan perkataan sahabat. Jadi bukan hanya yang disandarkan kepada Rasulullah yang disebut dengan hadis, tapi seluruh hal, termasuk juga adalah perkataan sahabat. Hadis-hadis yang diriwayatkan sampai hanya ke sahabat, tidak sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang diriwayatkan sampai kepada sahabat namanya hadisun marfu'.
Kalau hadis diriwayatkan tidak sampai kepada hadis yang diriwayatkan sampai kepada Nabi adalah hadis marfu', dan hadis yang tidak sampai kepada Nabi hanya sampai kepada sahabat itu namanya haditsun mauquf. Ini semua ada dalam kitab Al-Musannaf, begitu juga dalam Al-Muwatta'. Kemudian setelah itu ada yang namanya musnad. Kadang-kadang kita dengar ada Musnadul At-Tayalisi, Musnadul Imam Ahmad. Apa artinya musnad? Musnad artinya adalah kitab yang mengumpulkan hadis Rasulullah berdasarkan perawinya. Bagaimana? Misalkan kita ketahui para perawi hadis adalah para sahabat Rasulullah, maka dikatakan riwayat Abu Bakar As-Siddiq, dikumpulkan semua riwayat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar meriwayatkan dalam masalah salat disebutkan, kemudian masalah bersuci disebutkan, kemudian masalah puasa, masalah haji, masalah zakat. Itu riwayat, semua riwayat Abu Bakar disebutkan sampai selesai. Kemudian setelah itu riwayat Umar bin Khattab selesai, kemudian riwayat Utsman bin Affan, kemudian riwayat Ali bin Abi Thalib, riwayat Abdurrahman bin Auf, terus seperti itu. Jadi pengurutan hadis tersebut tidak berdasarkan bab. Kalau tadi kita katakan ada para ulama mengarang dalam kitab Sunan, dalam kitab Al-Jami' sesuai dengan judul-judulnya. Judulnya misalkan bab Al-Iman, bab tentang iman. Disebutkan semua hadis yang berkaitan dengan bab iman. Para perawinya berbeda-beda, kadang diriwayatkan oleh Abu Bakar, kadang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, kadang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf, kadang diriwayatkan oleh sahabat lainnya. Yang penting temanya satu, itu yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis yang lain. Adapun dalam musnad tidak. Yang pertama adalah disebutkan nama sahabat Abu Bakar, kemudian disebutkan seluruh hadis riwayat Abu Bakar. Abu Hurairah, semua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu kurang lebih tentang kitab jenis-jenis kitab hadis. Kemudian yang terkenal ada Al-Kutubus Sittah. Al-Kutubus Sittah, ada kitab hadis yang sangat terkenal namanya Al-Kutubus Sittah, 6 kitab hadis. Ini berkaitan dengan hukum dan sebagainya. Al-Kutubus Sittah apa saja? Yang pertama adalah namanya kitab Sahih Bukhari, Sahih Al-Bukhari. Kemudian Sahih Muslim, kemudian Sunan Abu Dawud, kemudian Sunan At-Tirmidzi, kemudian berikutnya Sunan An-Nasa'i, kemudian berikutnya adalah Sunan Ibnu Majah. Yang keenam ada perbedaan pendapat. Ada sebagian ulama mengatakan Kutubus Sittah atau kitab yang 6. Yang terakhir bukan Ibnu Majah tapi Ad-Darimi, ada yang mengatakan Muwatta Imam Malik radhiyallahu anhu. Yang paling sahih adalah Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim, kemudian setelah itu dari kitab ini, maksud saya yang paling sahih dari 6 kitab ini, kemudian baru Abu Dawud, kemudian At-Tirmidzi, kemudian setelah itu adalah An-Nasa'i, kemudian baru setelah itu adalah Abu Ibnu Majah. Nah, mudah-mudahan hal ini bermanfaat dan bisa membantu kita memahami ketika kita melihat dan membaca hadis diriwayatkan dalam Musnad Ahmad, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan sebagainya, kita bisa mengerti ketika kita membaca hadis. Demikian, sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.